Saudara, survei Litbang Kompas juga merekam pemilih Jokowi yang mendukung Prabowo meningkat 5,2%, sementara yang mendukung Ganjar turun 4,7%. Apakah dukungan pemilih Jokowi berpengaruh pada elektabilitas Prabowo dan Ganjar? Kita bahas sore hari ini bersama dengan juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, Wihadi Wiyanto. Ada juga politisi senior PD Perjuangan Arya Bima dan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, bagaimana Gerindra melihat soal efek dari Jokowi? Karena sejak lama, Desember sudah mulai di-endorse nih oleh Prabowo, oleh Jokowi. Seperti apa yang dirasakan oleh Gerindra? Ini efek Jokowi atau survei Kompas? Iya, karena berkaitan dengan tadi efek elektoralnya seperti apa? Ya, jadi yang pertama-tama kita bersyukur karena dengan survei Kompas, survei Litbang Kompas yang menghitung adanya kenaikan daripada elektabilitas Prabowo, dan kemudian lebih lagi bahwa kenaikan itu juga didukung oleh relawan dari Pak Jokowi. Ya, kita sangat bersyukur, dan ini adalah merupakan satu hal yang mungkin dipandang daripada apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Prabowo sebagai pembantu presiden yang saat ini, dan mungkin dipandang sebagai orang yang memang sudah tahu dan juga apa yang menjadi keinginan daripada Pak Jokowi ke depan, sehingga untuk bisa melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi. Saya kira itu adalah merupakan satu hal yang positif yang dilakukan oleh Pak Prabowo, di mana pada saat sekarang ini sebagai Menhan dan juga sudah melakukan apa yang menjadi tugas-tugasnya. Jadi saya kira itu suatu hal yang mungkin masyarakat yang tahu, relawan yang tahu apa yang menjadi kinerja dari Pak Prabowo. Tapi semakin terlihat ya Pak Wihadi, ketika sudah mulai ada kode dari Jokowi, semakin intens pertemuan antara Prabowo Jokowi, baik juga dengan keluarga Jokowi ya, Pak Wihadi? Saya kira kalau kode Pak Jokowi itu kan semuanya bisa melihat bahwa tidak hanya Pak Prabowo yang diberikan kode, ya kan? Artinya kan kita juga sering juga bahwa masyarakat juga melihat Pak Jokowi juga memberikan kode kepada yang lain. Tapi saya kira ini semuanya juga bukan hanya hal yang hanya kode, karena semuanya juga ada kode, tapi lebih kepada masalah kinerja dan juga kemudian masalah performa daripada Pak Prabowo sendiri. Baik, Pak Bimo, gimana nih? Ya. Ganjar turun, bahkan pemilih Jokowi yang ke Ganjar juga turun nih sampai 4,7%. Dari sebelumnya 61% nih kan, ada penurunan tipis 4,7%. Apa yang PDIP tangkap? Oh ya, sejak dideklarasikan atau diumumkan oleh PDI Perjuangan, keterpengaruhan atau pengenalan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden memang terus dilakukan. Karena selisih orang yang mengenal di Republik ini itu masih sekitar 10% yang kenal dengan Pak Prabowo dan dengan Ganjar Pranowo. Maka sosialisasi bahwa Ganjar Pranowo adalah calon presiden ini sekarang dilakukan dengan berbagai alat, ya, baik dari partai sendiri, melakukan sosialisasi, diputer ke daerah-daerah, karena banyak dari PDI sendiri pun belum tahu persis tentang pengumuman dari calon PDI untuk Presiden 2024. Itu tidak tersampaikan, juga, Pak Bimo? Ya gini ya, masa PDI kan tidak bisa seperti masyarakat menengah perkotaan ya. Masa PDI itu kan sampai masyarakat kecil yang, mohon maaf, banyak yang tidak atau literasi medianya rendah. Jadi sosialisasi semacam ini memang dilakukan terus. Ini sudah sampai masuk ke tingkat dari 60 ke 70, tingkat dukungan sekarang sudah hampir masuk sekitar 75 itu. Juga tingkat pengenalannya. Ini penting. Tentang pendukung Pak Jokowi,
kecenderungan bahwa pendukung PDI Perjuangan tentunya prosentase terbesar tegak lurus untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kalau mengenai pendukung atau relawan yang di luar PDI yang dulu mendukung Pak Jokowi, tadi dikatakan menurun, dan tadi Kompas juga sudah menyampaikan faktor O20. Kita juga melakukan sosialisasi terus-menerus, karena kan sekarang framingnya kan terus Ganjar anti bola ya. Kalau kita ya framingnya kalau U20 dilaksanakan dengan Israel itu hadir, ya hasilnya adalah demo berjilid-jilid yang akan menjadikan delegitimasi terhadap Pak Jokowi, bahkan skenario untuk Pak Jokowi isu itu ya, Mas Bimo memang. Ya, ntar dulu, saya bicara dulu. Baik, silakan. Bahwa kapitalisasi kehadiran Israel untuk mendelegitimasi Pak Jokowi dengan demo berjilid-jilid, bahkan rencana Gibran adalah diahokkan kedua, itu kita betul-betul tahu. Jadi keinginan kita U20 tetap main, tapi tanpa Israel adalah untuk menjaga Pak Jokowi dengan cara yang benar secara konstitusional. Nah, inilah yang kita lakukan ke berbagai tempat, bahwa tidak benar Ganjar terus kan di framing anti sepak bola, terutama oleh si PSSI sendiri. Dan berisiko turun di elektoralnya ya, Mas Bimo ya. Memang ada kapitalisasi dan framing itu ya, seperti Arya Sinulinga kan mengarahkan pada framing untuk menjatuhkan Ganjar Pranowo sebagai kepala daerah, menyatakan padahal PSSI sebelum mengendalikan U20. Mas Bimo, mohon maaf sebelum kita lebih jauh soal ke sana, kita kembali ya ke jalur soal elektoral, perebutan suara Jokowi untuk Ganjar dan juga Prabowo. Saya ingin ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta dulu, kamu jangan potong saya. Ada kaitan itu. Kompas sendiri mengatakan bahwa pendukung Jokowi yang lari atau turunnya ini karena U20. Jadi kalau saya menjelaskan U20, jangan potong. Baik. Paham ya? Kami sudah tangkap. Karena ada framing bahwa Ganjar anti sepak bola. Baik. Gitu loh. Ada pengaruh isu Piala Dunia ya di elektoral Ganjar ya. Untuk bagaimana pemerintahan Jokowi ini tetap berlangsung, sepak bola berjalan tanpa kehadiran Israel. Saya kira itu. Ada pengaruh tadi isu Piala Dunia terhadap elektoral Ganjar yang disampaikan oleh Mas Bimo. Mas Hanta, selain tadi memang ada beberapa variabel tentu yang mempengaruhi elektoral masing-masing baca pres ini. Bagaimana Anda melihat perebutan dari pemilih dari Jokowi ini? Seperti apa yang loyal dan yang bisa berpindah, Mas Hanta, kalau Anda lihat? Ya, Ibrahim, kalau kita berangkat dari data Kompas terbaru ini, satu, Pak Prabowo trennya naik ya, Pak Ganjar trennya turun, tapi sudah recovery kalau saya baca tadi, artinya belum pulih. Sementara Anies Baswedan adalah stagnan. Ya, tentu banyak faktor variabel kenapa turun, kenapa stagnan, kenapa si A naik gitu. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Mungkin saya akan bandingkan sedikit dengan data poll tracking, di mana sebenarnya arah bergesernya pemilih Pak Jokowi 2019 dan di mana Pak Prabowo di 2019 yang lalu. Pemilih Pak Jokowi itu dari 55% ya kemarin perolehannya, separuhnya sudah ke Ganjar sebenarnya, sekitar 49%. Nah, sisanya itu imbang antara Prabowo dan Anies, yaitu sekitar 22% ke Prabowo, 21% ke Anies Baswedan. Kalau pemilih Pak Prabowo itu lebih dari separuhnya, sudah 55% kembali tetap memilih Prabowo, tapi kebalikan yang tadi, terbelah juga 21% ke Anies dan 19% ke Ganjar. Jadi itu kira-kira pemilih Jokowi itu ke Ganjar lebih banyak, kemudian terbelah ke nomor 2 ke Prabowo dan Anies. Pemilih Pak Prabowo mayoritas tetap ke Prabowo, kemudian ada terbelah ke Anies dan Ganjar relatif seimbang. Yang kedua, data yang juga penting selain perolehan 2019 yang lalu, yaitu approval rating. Orang yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Nah, ini agak menarik. Yang puas kan sekitar 75% kalau dari data kami. Yang puas itu, ini saya ingin menyampaikan data ini, yang puas itu mayoritas kedua terbelah. Ke Prabowo Subianto 38%, ke Ganjar 35% di margin of error. Kemudian ke Anies 18%. Ini yang puas, 76%. Sementara segmentasi masyarakat Indonesia yang tidak puas pada kinerja Jokowi sekitar 19% itu terbelah juga. Yang tidak puas itu ke Prabowo juga dan ke Anies. 41% ke Prabowo, 30% ke Anies, 70% ke Ganjar. Artinya apa? Memang ada faktor ya, mungkin Pak Prabowo adalah menteri bagian dari pemerintahan, jadi mendapatkan insentif ketika kinerja pemerintah diapresiasi positif dan ketika negatif. Jadi kalau dilihat arahnya memang tersebar ya sekarang, ada yang mayoritas ke A, ada yang ke B. Yang kedua, selain kemana arahnya, Ibrahim, yang penting mengapa menurut saya
arah dukungan Pak Jokowi menjadi penting. Sedikit ingin saya sampaikan, ada dua faktor kuantitatif, dua kualitatif. Kuantitatif itu satu, 2019 Pak Jokowi ada pemenang Pilpres, suaranya 55% lebih. Yang kedua, sekarang ini tingkat kepuasannya di atas 70%. Ini data kuantitatifnya. Ditambah data kualitatif, kita tahu di jaringan relawan, mesin elektoralnya Pak Jokowi sebagai pembentuk opini publik maupun mesin elektoral masih terlihat terbelah kan sekarang, masih solid. Yang kedua, kita juga tahu Pak Jokowi adalah panglima tertinggi dari seluruh mesin kekuasaan, pemegang kendali kekuasaan. Nah, dari 4 faktor inilah saya ingin mengatakan, Ibrahim, menyebabkan Pak Jokowi posisi menjadi penting dan strategis, menjadi rebutan tidak hanya Prabowo dan Ganjar, tetapi juga kandidat yang lain yang mempersepsikan di luar pemerintahan. Masih diperebutkan. Ya, tetapi pesannya yang saya tangkap sampai hari ini, selain tadi arahnya kemana, kalau yang puas, saya ulangi ya, kalau pemilih pemilih Jokowi 2019 itu mayoritas ke Jokowi. Jauh, ke Mas Ganjar, jauh dibandingkan Prabowo. Tapi yang puas pada kinerja Pak Jokowi itu terbelah ke Prabowo dan ke Ganjar. Di situ yang artinya ada perubahan ya, ada distribusi suaranya. Tapi yang juga menarik tadi disinggung soal Mas Bimo, bagaimana dari PDIP untuk merebound nanti elektoralnya Ganjar Pranowo, karena salah satunya isu Piala Dunia, juga isu semakin dekatnya Jokowi dengan Prabowo dan juga keluarga Jokowi ini bisa mempengaruhi elektoral baca pres ini. Kita akan bahas ya usai jeda. Tetap bersama kami di program Kompas Petang, saudara. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu.